Halo semua, jumpa lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik seputar kekuatan pikiran. Tahukah kamu, pikiranmu bisa mempengaruhi seseorang tanpa mereka sadari. Dan banyak orang mengklaim bahwa ini adalah fakta, bukan tanpa sebab, melainkan banyaknya teori atau penjelasan yang selaras dengan pengalaman orang-orang. Penasaran untuk mengetahuinya lebih jauh? Oke, simak videonya sampai selesai. Setidaknya, ada beberapa teori atau sudut pandang yang bisa menjelaskan fenomena ini. 1. Menurut psikologi. Dalam psikologi, ketika seseorang terus memikirkan orang lain, itu seringkali berkaitan dengan keterikatan emosional yang mendalam. Otak manusia memiliki cara kerja yang kompleks, di mana memori dan emosi saling terhubung melalui jaringan saraf. Semakin sering seseorang muncul dalam pikiran kita, semakin kuat asosiasi emosional yang terbentuk, sehingga otak secara otomatis mengulang kenangan atau perasaan terkait orang tersebut. Fenomena ini juga berkaitan dengan Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk mengingat hal-hal yang belum selesai. Jika ada perasaan yang belum diungkapkan, kenangan yang menggantung, atau hubungan yang belum memiliki akhir yang jelas, pikiran akan terus kembali ke orang tersebut. Inilah mengapa kita sering merasa sulit untuk melupakan seseorang yang memiliki dampak besar dalam hidup kita. Selain itu, dalam dunia psikologi sosial, terdapat konsep mirror neurons yang memungkinkan seseorang merasakan atau menangkap energi dari orang lain. Jika kamu memiliki interaksi emosional yang intens dengan seseorang, secara tidak sadar, kamu dan dia bisa saling terhubung melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau bahkan hanya dari ingatan. Neuron cermin ini membuat kita lebih sensitif terhadap perasaan orang lain. Dan jika ada ikatan yang kuat, kemungkinan besar orang tersebut juga dapat merasakan energi yang kamu kirimkan melalui pikiranmu. Dalam konteks psikologi kognitif, sering memikirkan seseorang juga bisa terjadi karena rumination, yaitu kebiasaan berpikir berulang-ulang tentang sesuatu tanpa menemukan solusi yang jelas. Rumination terjadi ketika kita mengalami stres emosional atau memiliki ketidakpastian dalam hubungan. Pikiran yang terus mengulang tentang seseorang bisa menjadi mekanisme otak untuk mencari jawaban, bahkan jika jawabannya tidak tersedia secara langsung. Dengan semua faktor psikologis ini, tidak mengherankan jika seseorang yang terus-menerus ada dalam pikiran kita sebenarnya memiliki pengaruh yang besar dalam hidup kita. Namun, apakah orang tersebut juga merasakan hal yang sama? Secara psikologis, jika ada interaksi yang cukup intens di masa lalu, kemungkinan besar ada dampak emosional yang tertinggal, yang bisa membuat orang tersebut juga memikirkan kita. 2. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat dan spiritualitas, banyak yang meyakini bahwa jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda bahwa ada hubungan batin yang tidak terlihat antara kamu dan orang tersebut. Salah satu mitos yang cukup populer adalah tentang cegukan atau telinga berdenging. Ini dianggap sebagai pertanda bahwa seseorang sedang membicarakan atau memikirkan kita. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika kamu merasakan hal ini, kamu bisa menebak siapa yang sedang memikirkanmu dengan menyebutkan beberapa nama. Jika cegukan atau dengingan berhenti setelah menyebutkan satu nama tertentu, itu berarti orang tersebutlah yang sedang memikirkanmu. Dari sudut pandang spiritual, ada konsep yang dikenal sebagai koneksi batin atau ikatan jiwa. Beberapa orang percaya bahwa ketika dua orang memiliki hubungan yang erat, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya, mereka dapat saling terhubung melalui energi yang tidak terlihat. Ini seringkali dikaitkan dengan konsep soulmate atau twin flame, di mana dua individu memiliki ikatan jiwa yang kuat, sehingga mereka dapat merasakan energi satu sama lain meskipun berjauhan. Selain itu, ada juga keyakinan bahwa ketika seseorang muncul terus-menerus dalam pikiran kita, itu bisa menjadi pesan dari alam semesta atau dari dunia spiritual.
Beberapa orang yang percaya pada komunikasi spiritual meyakini bahwa pikiran yang berulang terhadap seseorang bisa menjadi tanda bahwa ada pesan atau pelajaran yang harus kita pelajari dari hubungan tersebut. Dengan semua kepercayaan ini, banyak yang meyakini bahwa jika kita terus-menerus memikirkan seseorang, ada kemungkinan bahwa hubungan tersebut memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar kebetulan. Entah itu karena ikatan emosional yang kuat, hubungan dari kehidupan sebelumnya, atau bahkan pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta. 3. Menurut hukum Law of Attraction. Dalam konsep Law of Attraction, apa yang kita pikirkan dengan intensitas tinggi akan menarik energi serupa ke dalam hidup kita. Ini berarti bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, energi itu akan terpancar ke alam semesta dan berpotensi kembali kepadamu dalam berbagai cara. Menurut teori ini, pikiran bukan sekedar aktivitas dalam otak, tapi juga bentuk frekuensi energi yang bisa mempengaruhi realitas kita. Ketika kamu fokus pada seseorang secara mendalam, alam semesta merespon dengan menarik situasi atau kejadian yang berkaitan dengan orang tersebut. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kamu memikirkan seseorang, lalu secara tiba-tiba mereka mengirim pesan atau muncul dalam hidupmu? Ini adalah contoh kecil dari bagaimana Law of Attraction bekerja. Seorang penelitian Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto pernah melakukan eksperimen yang menunjukkan bagaimana kata-kata, pikiran, dan niat dapat mempengaruhi struktur molekul air. Dalam eksperimen tersebut, air yang diberi kata-kata positif membentuk kristal es yang indah, sementara air yang diberi kata-kata negatif membentuk pola yang kacau dan tidak beraturan. Mengingat tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, ini menunjukkan bahwa energi pikiran bisa memiliki dampak nyata pada diri seseorang. Law of Attraction juga mengajarkan bahwa perasaan yang kita bawa saat memikirkan seseorang sangat menentukan hasilnya. Jika kamu memikirkan seseorang dengan penuh cinta dan kebahagiaan, kamu lebih mungkin menarik pengalaman positif dengan mereka. Sebaliknya, jika kamu memikirkan seseorang dengan kecemasan atau ketakutan, energi yang kamu pancarkan bisa menarik pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi, jika kamu terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan bahwa energi yang kamu kirimkan akan beresonansi dengan mereka, membuat mereka tanpa sadar juga memikirkanmu atau bahkan muncul dalam hidupmu dengan cara yang tidak terduga. 4. Menurut tradisi Hindu. Dalam tradisi Hindu, konsep tentang pikiran dan hubungan antar manusia sangat erat kaitannya dengan karma. Hindu percaya bahwa pikiran bukan hanya sekedar aktivitas mental, tapi juga merupakan kekuatan spiritual yang dapat mempengaruhi realitas seseorang dan orang lain yang terhubung dengannya. Salah satu konsep penting dalam tradisi Hindu adalah karmic connection. Ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, bisa jadi itu adalah akibat dari hubungan karma yang belum terselesaikan di kehidupan sebelumnya. Menurut ajaran ini, dua jiwa yang memiliki ikatan kuat dalam kehidupan lampau akan terus bertemu di kehidupan berikutnya sampai pelajaran yang perlu dipelajari selesai. Adapun dalam praktik meditasi dan yoga, ini dikenal istilah dhyana, yaitu fokus yang sangat dalam terhadap satu objek atau seseorang. Dalam banyak tradisi Hindu, para yogi percaya bahwa dengan memusatkan pikiran pada seseorang melalui meditasi, mereka dapat mengirimkan energi atau bahkan mendapatkan respon secara tidak langsung. Selain itu, dalam kepercayaan Hindu, pikiran seseorang diyakini memancarkan energi kehidupan yang bisa mempengaruhi orang lain secara halus. Jika kamu terus memikirkan seseorang dengan niat yang kuat, energi kehidupan yang kamu pancarkan bisa mencapai orang tersebut, yang kemudian bisa mempengaruhi perasaannya atau bahkan membuatnya tanpa sadar memikirkanmu juga. 5. Menurut teori sinkronisitas.
Sinkronisitas adalah fenomena di mana kejadian-kejadian yang tampaknya tidak berhubungan justru memiliki makna yang mendalam bagi individu yang mengalaminya. Ini bukan sekedar kebetulan, melainkan suatu pola yang menunjukkan adanya hubungan tersembunyi di antara dua orang atau antara seseorang dengan alam semesta. Dalam konteks ini, ketika kamu sering memikirkan seseorang, bisa jadi alam semesta sedang mengatur suatu pertemuan atau pengalaman yang melibatkan orang tersebut. Dalam beberapa ajaran spiritual, sinkronisitas dianggap sebagai cara alam semesta memberikan petunjuk. Jika kamu terus melihat tanda-tanda yang berkaitan dengan seseorang yang ada dalam pikiranmu, bisa jadi ini adalah cara semesta memberitahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai, atau bahwa orang tersebut memiliki peran penting dalam hidupmu. Selain itu, ada juga konsep entanglement emosional, di mana dua individu yang memiliki hubungan emosional yang kuat dapat mengalami peristiwa serupa pada waktu yang hampir sama. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa ingin menghubungi seseorang, dan ternyata pada saat yang sama, orang itu juga sedang memikirkanmu atau bahkan sedang mengetik pesan untukmu. Dengan memahami sinkronisitas, kamu bisa lebih peka terhadap tanda-tanda yang muncul di sekitar. Jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu dan kamu melihat berbagai tanda yang mengarah padanya, mungkin ini adalah panggilan dari alam semesta untuk memahami hubungan tersebut lebih dalam. 6. Menurut teori kuantum entanglement. Dalam perspektif fisika kuantum, ada teori yang dapat menjelaskan bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi orang lain, bahkan tanpa interaksi langsung. Salah satu konsep yang paling menarik adalah quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Teori ini menyatakan bahwa dua partikel yang pernah berinteraksi akan tetap terhubung, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Jika salah satu partikel berubah, partikel lainnya akan langsung mengalami perubahan yang sama, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Beberapa ilmuwan dan pemikir spiritual percaya bahwa prinsip ini juga dapat berlaku pada manusia. Ketika dua orang memiliki hubungan yang kuat, pikiran atau perasaan mereka bisa terhubung di tingkat kuantum. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, mungkin saja kamu dan dia sudah memiliki keterikatan energi yang sangat kuat. Pikiran kita tidak hanya merupakan aktivitas otak, tapi juga medan energi yang dapat mempengaruhi realitas di sekitar kita. Menurut teori field consciousness, kesadaran manusia memiliki medan energi yang bisa saling berinteraksi dengan orang lain. Jika kamu mengarahkan energi mentalmu secara intens pada seseorang, ada kemungkinan bahwa mereka dapat merasakannya meskipun tidak menyadarinya secara langsung. Selain itu, ada konsep dalam fisika kuantum yang disebut observer effect, yang menyatakan bahwa sesuatu dapat berubah hanya karena diamati atau dipikirkan. Dalam dunia kuantum, partikel subatomik bisa berada dalam berbagai kemungkinan keadaan hingga ada yang mengamatinya, yang kemudian membuatnya menetapkan keadaan tertentu. Jika pikiran kita memiliki efek terhadap partikel, maka bisa jadi saat kita terus memikirkan seseorang, kita secara tidak langsung ikut mempengaruhi energi di sekitar mereka. Dalam pandangan ini, ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan intensitas tinggi, ada kemungkinan bahwa energi yang kamu pancarkan akan menjangkau mereka dalam bentuk yang tidak kita pahami sepenuhnya. Fisika kuantum belum bisa menjelaskan secara pasti bagaimana kesadaran bekerja dalam konteks ini. Tetapi teori keterikatan kuantum dan efek pengamat memberi gambaran bahwa pikiran manusia mungkin memiliki jangkauan lebih luas daripada yang kita duga. Jadi, apakah seseorang akan benar-benar memikirkanmu jika kamu terus memikirkannya? Jawabannya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Secara psikologi mungkin iya, secara spiritual sangat mungkin, dan secara sains masih menjadi misteri. 7. Menurut sudut pandang supranatural. Menurut teori supranatural, banyak kepercayaan menyatakan bahwa ketika kita terus-menerus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi tanda adanya hubungan yang lebih dalam yang melibatkan energi tak terlihat. Beberapa ajaran spiritual dan mistik berpendapat bahwa pikiran kita tidak hanya berhenti di tingkat fisik, tapi juga memancarkan energi ke alam semesta yang bisa mempengaruhi orang lain secara tidak sadar.
Energi spiritual dan telepati adalah dua konsep utama dalam teori supranatural yang dapat menjelaskan fenomena ini. Beberapa tradisi mengajarkan bahwa jiwa kita bisa berhubungan langsung dengan jiwa orang lain, meskipun berada jauh secara fisik. Pikiran yang berulang-ulang atau perasaan yang intens terhadap seseorang bisa berfungsi seperti sinyal telepati, mempengaruhi pikiran atau perasaan orang tersebut tanpa adanya komunikasi langsung. Ada juga kepercayaan tentang roh, atau energi yang tidak terlihat yang menghubungkan individu-individu tertentu. Dalam banyak budaya, terutama dalam ajaran paranormal, diyakini bahwa ada ikatan tak kasat mata yang menghubungkan orang-orang dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita sangat fokus pada seseorang, kita bisa mengirimkan energi atau bahkan semacam pesan yang bisa diterima oleh orang tersebut, meskipun mereka tidak sadar akan hal itu. Teori supranatural ini sering dikaitkan dengan kepercayaan tentang kekuatan pikiran dan niat yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Pikiran yang kuat dianggap sebagai bentuk energi yang bisa meresap ke alam semesta dan mempengaruhi takdir, baik untuk diri kita sendiri maupun orang yang kita pikirkan. Kepercayaan ini mencakup gagasan bahwa alam semesta memiliki cara untuk merespon energi yang kita pancarkan. Dan seringkali orang yang kita pikirkan bisa merasakan hal tersebut secara tidak langsung. Singkatnya, dalam teori supranatural, ada keyakinan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan spiritual yang tak terlihat, yang bisa mempengaruhi orang lain, bahkan melintasi batasan fisik dan waktu. Bagaimana? Apakah kamu percaya dengan penjelasan ini? Atau penjelasan mana yang kamu yakini dan lebih masuk akal? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga share ke teman-temanmu. Siapa tahu video ini akan menjadi kabar baik bagi mereka. Terima kasih telah menonton sampai akhir.